and the world is now pulling the rug out from under the U.S. The dollar is going to collapse. The dollar is going to be replaced by gold. Central banks are buying gold to back up their currencies. We are headed for an economic crisis, again, that will make the 2008 financial crisis look like a Sunday school picnic. The biggest difference between the crisis that we're about to have and the one we had back then is this one is all in America. Dunia tidak sedang runtuh dengan ledakan. Dunia sedang bergeser dalam diam. Saat publik disuguhi klaim ekonomi yang terdengar meyakinkan, harga emas justru memecahkan rekor tertinggi. Kepercayaan terhadap dolar Amerika mulai melemah. Dan tanda paling penting muncul tanpa banyak sorotan. Sekutu terdekat Amerika mulai menyiapkan jalur alternatif. Peringatan ini datang dari ekonom Amerika sendiri, sementara pergerakannya terlihat nyata di panggung global. China memilih langkah senyap namun menentukan, mengurangi ketergantungan pada sistem lama dan membangun fondasi baru secara bertahap. Pada waktu yang sama, Inggris, Kanada, dan sejumlah negara Eropa mulai memperdalam hubungan ekonomi dengan Beijing demi kepastian dan stabilitas jangka panjang di tengah kebijakan Washington yang makin sulit diprediksi. Kini Amerika tengah menghadapi potensi krisis besar. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana dengan kedepannya? Mari kita ulas selengkapnya di video ini. Peringatan keras ini tidak datang dari luar Amerika, ia justru muncul dari dalam sistem ekonomi Amerika sendiri. Ekonom AS, Peter Schiff, secara terbuka menyampaikan satu pesan yang mengganggu. Krisis yang sedang mendekati berpotensi lebih parah daripada krisis finansial 2008. We are headed for an economic crisis, again, that will make the 2008 financial crisis look like a Sunday school picnic. The biggest difference between the crisis that we're about to have and the one we had back then is this one is all in America. Ya, menurutnya lonjakan harga emas dan perak bukan sekedar tren pasar, melainkan alarm dini bahwa fondasi ekonomi Amerika mulai rapuh. Ketika investor global berbondong-bondong mencari aset aman, itu menandakan kepercayaan terhadap dolar AS sedang terkikis. Schiff menyebut Amerika sedang menghadapi dua krisis sekaligus, krisis dolar dan krisis utang negara. Ia menyoroti fakta bahwa bank-bank sentral dunia mulai mengurangi cadangan dolar dan secara perlahan melepas obligasi pemerintah AS. Langkah ini menurut Schiff menunjukkan perubahan sikap global terhadap mata uang yang selama puluhan tahun menjadi jangkar sistem keuangan dunia. Lebih lanjut, Schiff meragukan klaim data ekonomi yang terlihat positif. Angka pertumbuhan dan pendapatan, katanya, banyak dipengaruhi oleh inflasi dan berpotensi direvisi di kemudian hari. Ia mengingatkan situasi ini sangat mirip dengan tahun 2007, saat pasar keuangan tampak stabil, sementara retakan besar justru tersembunyi di bawah permukaan. Saat itu, peringatan diabaikan, dan dunia baru menyadari bahayanya ketika krisis 2008 sudah meledak. China mengalami perubahan strategi secara diam-diam. Peter Schiff dalam wawancaranya bersama Afshin Rattansi di program Going Underground TV menegaskan bahwa China sedang secara perlahan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, kepemilikan China atas US Treasuries terus menurun. Dan yang paling penting, China tidak lagi membeli obligasi baru Amerika, padahal sebelumnya merupakan salah satu pembeli utama. Menurut Schiff, perubahan ini terlihat jelas jika membandingkan komposisi cadangan devisa China hari ini dengan satu dekade lalu. Proporsi aset berbasis dolar menyusut, sementara cadangan emas meningkat signifikan. Schiff
menilai langkah tersebut bukan tindakan agresif, melainkan strategi yang sangat terukur. China katanya sengaja tidak menjual aset dolar dalam jumlah besar sekaligus. Alasannya sederhana namun krusial. Penjualan besar-besaran dapat menjatuhkan nilai dolar dan mengguncang pasar obligasi AS, yang justru akan merugikan China sendiri karena masih memegang sebagian aset tersebut. Dalam wawancara tersebut, Schiff menggunakan istilah slow beat, melepaskan ketergantungan secara perlahan dan senyap sambil menjaga agar harga aset tetap stabil. Namun Schiff juga memberikan peringatan keras. Jika langkah China ini dibaca oleh negara lain sebagai sinyal bahaya terhadap dolar, maka efek domino bisa terjadi. Negara-negara pemegang dolar dan obligasi AS akan berlomba keluar lebih dulu, tidak ingin menjadi pihak terakhir yang menanggung kerugian besar. Yeah, I mean, the dollar is still being used to settle a lot of global transactions, so I'm sure the Chinese are using the dollar, but they are gradually weaning themselves off of the dollar. That's why, if you look at their holdings of U.S. Treasuries, they've actually gone down a bit over the years. But I would guess that the reason that they're not moving more dramatically is because they probably don't want to cause a crash, like the dollar to implode, the Treasury market to implode, because they are trying to sell. And so they obviously want to get a decent price. So I think they're happy to slowly bleed it off to try to get a good price. And I think that's one of the reasons too, so they don't have to worry about the impact on the Treasury market. They just have to worry about the impact on the dollar, right? Because if they try to dump too many dollars at once, the dollar could go down. I mean, there could be a run on the dollar. If all the holders decide that they want to get out, they don't want to be the last one holding the dollar. Perubahan sikap ini bukan spekulasi analis dan bukan pula rumor pasar. Ia terlihat dari kunjungan resmi para pemimpin sekutu Amerika sendiri yang terjadi sepanjang Januari 2026. Pergerakan paling jelas datang dari Kanada. Pada pertengahan Januari 2026, Mark Carney melakukan kunjungan resmi ke Beijing, menjadi Perdana Menteri Kanada pertama yang datang ke China sejak 2017. Dalam kunjungannya tersebut, Carney bertemu langsung dengan Xi Jinping, serta para pemimpin utama China lainnya, dan mengumumkan New Strategic Partnership Kanada-China. Pernyataan resminya dipublikasikan langsung di website resmi Perdana Menteri Kanada dengan narasi yang sangat tegas. Dunia kini lebih terbelah dan tidak pasti, sehingga Kanada perlu mendiversifikasi mitra dagang dan membangun ekonomi yang lebih independen. Kesepakatan ini mencakup kerjasama energi dan teknologi bersih, pembukaan pasar untuk kendaraan listrik China, penurunan tarif besar pada ekspor kanola Kanada. Langkah ini terjadi di tengah ancaman tarif keras dari Washington, yang bahkan sempat disertai peringatan publik dari Presiden Trump. Hampir bersamaan pada akhir Januari 2026, Keir Starmer melakukan kunjungan resmi ke Beijing, menjadi pemimpin Inggris pertama yang datang ke China dalam 8 tahun. Menurut laporan The Guardian, kunjungan ini didorong oleh kekhawatiran internal di London bahwa Amerika tidak lagi menjadi mitra ekonomi yang sepenuhnya bisa diandalkan. Starmer secara terbuka menyebut tujuannya mencari stabilitas dan kepastian ekonomi di tengah ketegangan perdagangan global dan hubungan transatlantik yang makin tidak menentu. Pemerintah Inggris menegaskan mereka tidak memilih antara Amerika dan China, namun juga menolak untuk terkunci pada satu opsi saja. Tren serupa juga terlihat di Eropa. Finlandia, pada 27 Januari 2026, Perdana Menteri Petteri Orpo diterima langsung oleh Xi Jinping di Beijing, membahas kerjasama energi, ekonomi sirkular, dan inovasi. Irlandia, Perdana Menteri Michael Martin memulai kunjungan resmi ke China untuk memperkuat perdagangan. Menjelang Irlandia memegang presidensi Uni Eropa dan Jerman. Menurut Global Times, media Jerman melaporkan Kanselir Friedrich Merz dijadwalkan mengunjungi China akhir Februari 2026 dengan agenda utama kerjasama industri dan ekonomi hijau. China sendiri memanfaatkan momentum tersebut dengan menampilkan diri sebagai mitra yang stabil, pragmatis, dan terbuka, terutama di forum internasional seperti World Economic Forum di Davos 2026. Negara-negara ini tidak keluar dari NATO, tidak memutus aliansi militer, dan tidak mengganti posisi geopolitik secara ekstrim.
Namun secara ekonomi, mereka mulai mengurangi ketergantungan pada satu pusat kekuatan dan membuka ruang lebih besar ke China. Ini bukan pembelotan, ini strategi bertahan di era ketidakpastian global. Untuk memahami apakah semua pergeseran ini hanya reaksi sesaat atau bagian dari perubahan besar dunia, kita perlu melihatnya dari kacamata sejarah. Analisis ini datang dari Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, salah satu hedge fund terbesar di dunia, dan penulis buku Principle for Dealing with the Changing World Order. Dalio menyampaikan pandangannya secara konsisten melalui buku, wawancara, dan forum global sepanjang beberapa tahun terakhir, termasuk menjelang 2025 sampai 2026. Menurut Dalio, kekuatan besar dunia tidak runtuh secara tiba-tiba. Mereka naik dan turun mengikuti pola yang ia sebut Big Cycle, siklus besar kekaisaran yang berulang dalam sejarah. Ia mencontohkan peralihan kekuatan dari Belanda ke Inggris, lalu ke Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, dan kini dunia memasuki fase peralihan berikutnya. Dalam kerangka tersebut, Dalio menilai Amerika Serikat sedang berada di fase akhir dari sebuah siklus kejayaannya. Ciri-cirinya jelas, utang negara yang terus membengkak, ketimpangan kekayaan ekstrim, polarisasi politik dan sosial yang makin dalam, ketergantungan besar pada status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Dalio bahkan menyebut Amerika sudah mendekati fase pra-keruntuhan tatanan lama, di mana konflik internal dan tekanan eksternal semakin sulit dikendalikan tanpa reformasi besar. Sebaliknya, Dalio melihat China berada di fase naik dalam siklus yang sama, bukan karena retorika, melainkan karena fondasi struktural. Keunggulan manufaktur global, produktivitas tinggi, investasi besar di riset dan teknologi terapan, stabilitas internal yang relatif terjaga. Dalio menegaskan bahwa dalam banyak sektor industri, Amerika tidak lagi kompetitif menghadapi China, dan ketertinggalan itu sulit dikejar dalam satu generasi. Ia juga mengingatkan pergeseran ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga tentang kepercayaan global ketika dunia mulai meragukan stabilitas dolar dan konsistensi kebijakan Amerika. Negara-negara lain secara alami akan mencari penyeimbang. Namun Dalio tidak menyebut ini sebagai takdir mutlak. Menurutnya, tren ini masih bisa diubah jika Amerika mampu menekan defisit, mengelola konflik internal, dan membangun ulang kepercayaan global. Tanpa itu, dunia akan terus bergerak menuju tatanan yang lebih multipolar, dengan China sebagai salah satu pusat utamanya. Peringatan sudah disampaikan, langkah-langkah sudah terlihat, dan dunia mulai menyesuaikan diri. Saat Amerika bergulat dengan hutang dan kepercayaan, China menawarkan stabilitas dan alternatif. Sekutu Amerika membaca arah angin dan memilih tidak menunggu krisis datang lebih dulu. Kini Amerika semakin melihatkan kehancurannya, dan China secara perlahan mengambil alih tatanan global.